Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Enda Alifulo. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Enda Alifulo dan kita ada di sini untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di bagian kedua belajar soal CASN tahun 2021 yang hari ini kita akan masih melanjutkan lagi spesial pembahasan TIU, Tes Intelijensi Umum di Seleksi Kompetensi Dasar di minggu pertama seleksi. Sekali lagi ya teman-teman, aku di sini sama sekali tidak memberikan bocoran soal, tapi aku di sini mau ngajarin kalian tentang konsep terkait dengan soal-soal yang biasanya keluar di seleksi CASN 2021. Jadi kalian silahkan simak dan kalau perlu kalian sediain bukunya, alat tulisnya, terus ikutin ngerjain. Videonya juga boleh di pause ketika kalian nanti pause nggak tuh? Di pause ketika nanti kalian di tengah-tengah udah baca soal, kalian kerjakan, pause dulu, kalian kerjakan sendiri, kemudian diperiksa jawabannya, disamakan. Terus berikutnya nih teman-teman, aku sampaikan sama kalian, kalau seandainya dalam melakukan pembahasan aku ada kesalahan, kalian bisa cek description atau enggak komen yang aku pin, karena biasanya kesalahan-kesalahan itu aku biasanya nggak sengaja, dan itu tuh menunjukkan bahwa kalian fokus. Jadi aku suka banget sih kalau kalian bilang, kayak soal yang kemarin di bagian 1 tuh, kayak itu harusnya ditambah, harusnya dikurang, itu nggak harusnya, bukan ditambah gitu, karena aku sempat ngerjainnya ditambah gitu. Hitungan aku betul, cuman nggak sesuai dengan soalnya aja gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu kalian boleh komen ya. Jadi nanti ketika kalian ada menemukan sesuatu yang mungkin janggal, kalian boleh komen di sini. Dan aku juga mengundang teman-teman yang punya soal yang mau dibahas atau mau request kira-kira soalnya topik apa sih yang mau dibahas, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Perhatikan soalnya. Nah, ini adalah soal pecahan yang dari laporan lapangan yang sudah teman-teman yang sudah pada tes. Mereka bilang bahwa tipe soalnya itu masih mirip-mirip seperti tahun sebelumnya, pecahannya sederhana dan operasinya itu tambah kurang kali bagi itu masih muncul. Jadi ini aku coba sajikan soal seperti ini. Silakan teman-teman dikerjakan dulu. Kemudian nanti kalau sudah, kalian tinggal koreksi di sini. Nah, untuk soal yang seperti ini, cara mengerjakannya itu adalah kalau menurut aku ya, ini cukup gampang sih. Kalau kita udah paham konsep pecahan itu kita bisa langsung banget ngerjakan. Pertama, sebelum kita ngerjakan konsep pecahan, kita pahami dulu konsep operasi hitung. Jadi dalam operasi hitung itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya kayak operasi apa dulu sih yang harus dikerjakan ketika ada tambah sama kurang kali dan juga bagi, maka kita bisa, nih aku tulis di sini ya, aku ngingetin aja sih, pasti teman-teman udah pada tahu. Jadi kalau ada tambah, kurang, kali, dan bagi, maka ini duluan yang dikerjakan. Nah, di soal ini berarti kita ngerjakan yang operasi baginya dulu, sehingga kalau kita ngerjakan operasi bagi berarti bilangan ini ya, pecahan ini yang kita kerjakan. Nah gitu, ini ngomong-ngomong ini kayaknya aku typo deh ya, harusnya gini doang. Nah terus cara ngerjakannya ya udah kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi kita buat di sini ya, 3/6 dibagi sama 2/3. Cara ngerjakan operasi hitung pecahan kalau pembagian itu, ingat ya, aku udah pernah juga sih bahas di video yang lama. Jadi teman-teman silahkan cari di playlist tentang SKD-SKD-an, itu ada di sana aku bahas cara ngerjakannya. Kalau bagi itu kita ubah operasinya jadi kali, depannya tetap, baginya jadi kali, belakangnya tukar, bawah jadi atas, atas jadi bawah. Nah, kalau udah kayak gini, jadi bentuk operasi baginya jadi kali. Kalau udah ke operasi kali, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jawabannya 9/12. Nah, bentuk 9/12 ini bisa disederhanakan ya teman-teman. Sederhanakan itu diapain, Wen? Dibagi, atas sama bawahnya dibagi, ya, sama angka yang bisa membagi keduanya. Nah, kebetulan kita tahu ya, 9 itu bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 3, berarti pembaginya itu 3. Sehingga bentuk 9/12 itu sederhananya jadinya 3/4. Nah, maka ini bisa kita masukin ke sini. Jadi soalnya berubah jadi 2,25 tambah 3/4.
Terus seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, ini kalau udah bentuknya per 4, per 2, teman-teman harus hafal luar kepala ya, biar gampang dan menghemat waktu. Jadi ini 2,25 tambah 3/4 itu 0,75. Sehingga hasilnya ini 2,25-nya tambah 0,75. 0, 1, 10, 1, 3,00. Ingat, 0 di belakang koma itu kita abaikan. Jadi jawabannya 3. Adakah sayangku? Ada, sayang. Ada. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. 3. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi konsep penjumlahan itu jangan dilupakan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kalau penjumlahan sama pengurangan aku udah bahas di video sebelumnya, dan kebetulan di sini nggak ada soal yang berupa pecahan biasa. Jadi masih ini desimal ya, penjumlahan ini kan desimal nih. Jadi karena desimal, aku mikirnya kayak ya udahlah, desimal berarti kan operasinya biasa aja. Nanti kalau misalnya yang penjumlahan sama pengurangannya bentuknya pecahan biasa, kalau ada nanti soal teman-teman yang ngasih soal ke aku, nanti kita bahas lagi. Kalau nggak ada, teman-teman nonton aja video yang lama. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, soal berikutnya ini masih soal pecahan ya. Nah, kalau ini operasinya pengurangan sama perkalian. Ini juga nih kayak karena kopas, jadi ini kayaknya salah ya, ngopasnya salah. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Seperti yang aku bilang di soal sebelumnya, bahwa perkalian dan pembagian tuh dikerjakan dulu. Berarti ini duluan, kita kerjakannya di sini ya. Jadi kita punya 1/5 dikali 10/6. Ini kan pecahannya namanya pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa. Cara mengubah ke pecahan biasa tuh begini. Bawah dikali dengan samping, dikali ya. Terus hasilnya ditambah sama atas. Jadi 5 kali 1 itu 5, tambah 1 itu 6, per 5. Per 5-nya dari mana? Nah, penyebutnya atau bagian bawahnya tuh sama kayak yang atas, gitu. Ya, kali 10/6. Tadi di soal sebelumnya aku udah bilang sama kalian semua, kalau ngerjakan soal perkalian itu atas kali atas, 6 kali 10 berarti 60, bawah kali bawah, 5 kali 6 berarti 30. Nah, ini bisa disederhanakan ya, atau bisa kita hitung langsung, karena ini per itu dalam matematika kan artinya bagi. Sehingga ini soalnya itu sebenarnya 60 bagi 30 ya, jawabannya 2. Maka bentuk soal ini menjadi 4,4 dikurang 2, 2,4. Adakah bosku? Ada. Yang B, ya kan? Kayak gitu ya teman-teman. Ini soal yang kayak gini-gini, ini nih keluar di 2020, dan teman-teman yang udah tes di 2021 juga laporan nggak tuh? Cerita kalau soal-soal yang kayak gini masih keluar. Ya, jadi teman-teman harus lihai mengerjakan soal-soal ini, karena soal-soal kayak gini ini menyumbang nilai banget teman-teman kalau buat aku pribadi, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini udah masuk ke soal cerita ya. Di sini aku ngasih soal penalaran logis ya. Jadi soalnya adalah semua koleksi langka museum tidak ada yang boleh dipindahkan. Tombak batu boleh dipindahkan. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, ini kita suruh nyari kesimpulan nih dari premis-premis di atas. Jadi ada 2 premis, ini yang pertama dan ini yang kedua. Pertama ya, jadi kalau dari soal ini kita tuh bisa bayangkan begini. Cara ngerjakan versi aku ya. Ingat, yang pertama tipsnya adalah jangan berkreasi. Tulisan aku kok jelek sih? Nggak apa lah ya. Jangan berkreasi itu maksudnya otaknya jangan meronta-ronta. Itu penting banget untuk mengerjakan soal penalaran logis. Karena ketika otak kita meronta-ronta sama keadaan realita, itu ya udah buyar, salah gitu ya. Kayak misalnya begini. Semua koleksi langka museum tidak ada yang boleh dipindahkan. Nah, terus tombak batu boleh dipindahkan. Nah, berarti di sini kita punya gini ya, semua ya. Jadi di museum, kalau kita gambarkan diagramnya itu gini. Ada yang boleh dipindah, boleh pindah. Ada yang nggak boleh dipindah. Yang nggak boleh dipindah itu tidak ada yang boleh dipindah. Itu namanya koleksi langka. Ini koleksi langka. Tombak batu boleh dipindah, berarti tombak batu ada di atas. Berarti jelas tombak batu bukan koleksi langka, ya kan? Ini udah kesimpulannya nih dari kata-kata ini adalah tombak batu TB ya, bukan koleksi langka. Nah,
Kalau udah sampai ke kayak gini, jangan tiba-tiba ini ada yang meronta-ronta di bagian otaknya. Aku dulu jujur ketika aku belum begitu expert waktu dulu SMA apa-apa ngerjain soal yang kayak gini-gini tuh aku meronta-ronta kayak gini. Kayak misalnya teman-teman punya pengetahuan di museum mana ada sebuah tombak batu yang dianggap langka. Terus itu tuh teman-teman campurkan ke soal kayak gini, kayak ini salah deh, perasaan tuh aku kemarin ke museum tombak batu di situ ditulis koleksi langka. Nah itu nggak boleh. Itu namanya kita mencampur adukan dunia real dengan dunia premis. Jadi itu nggak boleh otak kita meronta-ronta. Terima aja apa yang ada di premis. Dijamin teman-teman bener. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita pilih optionnya. Lihat, ternyata di option dari A sampai E itu nggak ada yang menyatakan tombak batu bukan koleksi langka. Ya. Nah, kata-katanya diganti. Kita telah satu persatu dari option yang A ya. Pertama, tombak batu bukan koleksi museum. Nah, ini salah. Bukan salah. Ini kita nggak tahu. Ya kan? Kenapa ini kita nggak tahu? Ya karena kita nggak tahu apakah di museum itu ada tombak batu atau enggak. Ya nggak sih? Gitu loh. Walaupun, jadi ini nggak boleh. Ini sesuatu yang tabu. Terus, koleksi langka tidak ada yang berupa tombak batu. Nah ini sih sebenarnya yang jawabannya mendekati atau yang benar sesuai dengan kata kesimpulan yang kita dapatkan. Terus yang C, kenapa salah ya? Museum hanya mengoleksi artefak, bukan tombak. Nah ini ada variabel baru di sini. Artefak yang nggak muncul di premis, ini juga nggak boleh. Ada tombak batu yang tidak boleh dipindahkan. Ini nggak ada di premis, karena dikatakan tombak batu boleh dipindahkan. Jadi ya, kalau dibilang ada tombak batu, ini nggak bisa kita cari benar atau salahnya. Kecuali di soal yang kedua ini, dibilang begini, sebagian tombak batu boleh dipindahkan. Berarti ada sebagian yang tidak, ya nggak sih? Karena sebagian itu kan berarti ada yang boleh, ada yang enggak. Nah ini mungkin jawabannya bisa jadi benar gitu, karena ada itu artinya sebagian, kayak gitu ya. Kalau yang pusing, coba lihat di playlist, aku pernah bahas soal penalaran logis ya, ada materi khusus aku jelasin di sana. Kemudian yang E, tombak batu adalah koleksi langka museum. Kalau koleksi langka berarti nggak boleh dipindah dong. Tapi di sini kan boleh dipindah, ini jelas salah ya. Maka jawaban yang paling pas itu memang yang B gitu. Kalau teman-teman kurang paham, sekali lagi boleh diulang videonya pelan-pelan. Terus kalau yang kayak kaget atau bingung, kayak tiba-tiba loh kok di soal yang pilihan yang D tadi, loh kok tadi Kak Wenda kok langsung ada sebagian tombak batu, ada itu artinya sama dengan sebagian, itu belajarnya kapan? Nah ini belajarnya ada di materi di playlist aku ya teman-teman, cari aja materi belajar SKD, di sana tuh ada materi tentang logika ya, jadi silahkan ditonton lagi dan dicatat, jangan lupa diikat ilmunya dengan tulisan, kayak gitu ya. Kalau ada yang mau nanya bingung sama ini boleh silahkan komen di bawah ya. Oke, di soal berikutnya ini, nah ini dia nih ya, ini lagi heboh di dunia per SKD-an. Posisi duduk nih yang suka pada banyak banget nanya gimana cara mengerjakannya. Sebenarnya mengerjakan soal logika, tadi kan logika ini juga logika ya, itu yang paling penting itu adalah kita gunakan semua premisnya, gunakan semua petunjuk atau clue yang ada dalam soal. Misalnya untuk soal ini ya, Tuti, Tata, Tatuti, Teti, dan Toto sedang naik angkot dalam dua baris bangku dan saling berhadapan. Tatu duduk di sebelah kanan Teti dan Toto berhadapan dengan Titi. Manakah pernyataan yang salah jika di sebelah Titi adalah Tuti? Nah, itu kan pertama kita ribet dulu nih sama nama-namanya ya. Mudah-mudahan nanti soalnya nggak seribet ini. Mudah-mudahan nggak ya. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya kalau ribet nama nggak usah terlalu dipikirkan, tapi kita langsung fokus kepada premis. Premisnya tuh ada 3. 1, 2, 3. Jika di sebelah Titi adalah, nah ini 3. Nah kita bayangkan dulu kondisi angkot ya teman-teman. Ini angkot nih. Bangkunya maksudnya bangku angkot. Karena mereka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti gini. Ya kan? Nah, terus jangan lagi ada yang meronta-ronta. Kan angkot kan biasanya kalau ini pintu, di sini kan ada bangku lagi. Panjang. Ya nggak? Terus ini baru supir. Ya nggak ada yang mau meronta gitu nggak? Nah, jangan meronta-ronta, jangan ngadi-ngadi, oke? Kenapa? Karena di sini sudah ada keterangan saling berhadapan. Itu berarti yang kita pakai cukup 3 saja, oke? Gitu. Jadi bentuknya akan kotak ini. Pertama nih,
Tatu duduk di sebelah kanan Teti. Berarti ini sebelah kanan tuh segini ya. Berarti posisi 1 bisa gini. Tatu ini sebelah kanan Teti. Berarti Teti sebelah kirinya. Nah, kondisi ini juga bisa gini ya teman-teman. Bisa gini. Kalau misalnya tatunya di sini, nah tatu sebelah kanan Teti ya kan. Yang penting tatu sebelah kanan Teti. Jadi mau di tetinya yang di tengah atau tatunya yang di tengah itu nggak ada urusan. Lalu kalau sudah seperti ini kita masukkan ke premis yang kedua. Toto berhadapan dengan Titi. Nah kalau berhadapan kan berarti satunya di yang bagian atas, satunya di sini ya. Berarti di sini misalnya Toto berhadapan dengan Titi. Begitupun di sini ya. Tapi siapa yang di atas nih, Toto apa Titi? Nah ini berkaitan sama premis yang ketiga nih. Manakah pernyataan yang salah jika di sebelah kanan Titi adalah Tuti? Berarti Titi kan kepake nih. Sementara sebelah kanan Titi, ya kan? Sebelah kanan Titi ini, sebelah kanan nggak ada kanannya. Sebelah Titi itu Tuti. Jadi nggak mungkin. Kalau ini kan sebelah Titinya Teti. Berarti ini posisi kotak yang ini salah karena sebelah Titi adalah Teti. Harusnya berarti supaya di sebelah Titi masih bisa Tuti, berarti Titi di sini. Totonya di sini. Nah, sebelah Titi adalah Tuti. Berarti yang sini adalah Tata, Tuti, Titi, Toto, Tatu, Teti. Sudah. Tinggal kita pilih deh, manakah pernyataan yang salah ya guys. Nah, Tata dan Tuti duduk bersebelahan. Ini dia, Tata dan Tuti duduk bersebelahan, betul. Titi, Teti, dan Tatu tidak duduk dalam satu baris. Titi, mana dia? Nih, Titi, terus Teti, dan Tatu nggak sebaris, betul ya? Mereka terpisah di 2 baris, berarti yang kedua betul. Kemudian yang ketiga, Toto, Tatu, dan Teti duduk satu baris. Toto, Tatu, dan Teti nih dia. Toto, Tatu, Teti sebaris, betul nih. Tuti, Tata, dan Titi duduk sebaris. Tuti, Tata, dan Titi duduk sebaris, betul. Yang kelima berarti kan ini 4 udah betul, berarti kan ini yang salah. Kan kita suruh nyari yang salah. Nah, kita periksa. Teti, Tuti, dan Tatu duduk satu baris. Teti, Tuti, dan Tatu. Nah, ini dia. Mereka terpisah di 2 baris. Tapi di sini dikatakan mereka duduk sebaris. Berarti jawaban yang benar, pernyataan yang salah, atau dalam soal ini berarti jawaban yang benar adalah yang E. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi inti dari soal penalaran logis kayak gini, penalaran analitis nih ya. Kalau ini namanya penalaran analitis karena harus kita analisa, itu adalah gunakan semua premisnya, pakai semua premisnya, dan ada premis-premis yang saling terhubung yang nanti mematahkan premis lain kayak gini tadi nih. Kita punya 2 kondisi tapi terpatahkan oleh premis yang ketiga. Jadi intinya jangan males dulu sama soal yang panjang, karena soal yang kayak gini nih kalau menurut aku paling suka dan ini menyumbang nilai yang paling tinggi juga. Nih kan lumayan nih, biasanya soal-soal kayak gini nih nanti ada part 2-nya. Bisa satu soal tuh ada satu permasalahan itu dipakai untuk 2 nomor soal. Itu kan lumayan poinnya tinggi teman-teman. Semangat belajarnya. Kita lanjutkan. Oke, ternyata udah habis nih teman-teman. Seperti biasa, aku tutup pembelajaran yang kedua kali ini biar nggak bosen. Jadi aku kasih tadi cuma 4 soal ya. Kemarin 5, sekarang 4. Pokoknya dikit-dikit aja. Yang penting kalian belajar dan paham konsepnya. Ingat, paham konsep, nggak perlu dihafal soal-soalnya. Karena ini bukan bocoran soal, aku bukan tim pembuat soal. Aku hanya memprediksi saja dari apa yang sudah sering aku amati begitu. Dan untuk pembelajaran kali ini aku tutup dengan sebuah quotes. Lakukan hal baik apapun yang ingin kamu lakukan dan jangan pernah memikirkan apa yang akan orang lain katakan tentangmu. Selagi kamu tidak merugikan, kamu layak diperhitungkan. Maksud quotes ini apa sih? Sebenarnya quotes ini tuh hadir untuk memberikan booster kepada teman-teman yang ngerasa bahwa teman-teman diremehkan. Ketika teman-teman sedang belajar, ketika teman-teman sedang berusaha, apalagi teman-teman yang udah gagal berkali-kali untuk berusaha untuk di tes CPNS khususnya, atau apapun yang sedang teman-teman perjuangkan, kemudian teman-teman ngerasa udah sering gagal dan untuk mencoba, kemudian lingkungan mulai toksik kayak ya lalu nyoba lagi lu juga gagal, kemarin juga lu gagal dan lain sebagainya dengan hal-hal negatif yang menjatuhkan kita. Aku mau teman-teman lakukan hal baik apapun, gak usah dengerin mereka. Belajar itu hal baik, belajar aja teman-teman. Gak usah dengerin
toksik orang-orang di sekitar kita yang bilang, alah kamu tuh nggak akan lolos CPNS, kamu tuh nggak akan ini, nggak akan itu, tuh nggak usah didengarkan. Selagi kamu nggak merugikan dirimu sendiri dan nggak merugikan mereka, kamu itu layak diperhitungkan. Karena kita nggak pernah tahu, kalau mungkin tahun sebelumnya itu jatah kita gagal, siapa tahu tahun ini adalah jatah kita untuk berhasil. Jadi ya udah gitu, yang penting kita berusaha. Nggak ada salahnya kok dari sebuah kata berusaha. Misalnya tes CPNS, gak ada salahnya kok kamu belajar, seenggaknya kamu melatih logika dan mengatah pikiran kamu. Jadi sekali lagi teman-teman, aku mau kalian semuanya semangat dan terus lakukan hal baik apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa lakukan apapun, gak usah terlalu dengerin orang-orang toksik di sekitar kamu, fokus sama tujuan yang ingin kamu capai. Ingat ya, tapi harus dengan hal-hal baik yang kamu seimbangkan di kehidupan kamu. Terima kasih. Jadi sekali lagi, jangan pernah lelah untuk teman-teman berbuat baik, karena seperti yang selalu aku bilang sama kalian, bahwa kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke tujuan terbaik kita. Minta tolong dibantu sama teman-teman semua untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Buat yang belum subscribe, mohon di-subscribe. Dan ya silahkan kalian boleh gabung di channel Telegram aku di bawah. Aku selalu membersamai kalian. Kalau kalian ngerasa sendirian, gak usah ngerasa sendirian karena aku selalu membersamai kalian. Silahkan follow aku kalau mau sharing-sharing. Silahkan DM aku di Instagram. Instagram aku ada itu di bawah @wenda_alifulo. Pokoknya aku akan menemani perjuangan kalian. Karena aku tuh selalu seneng gitu ketika ada teman-teman yang komen, Kak, aku kebantu banget, Kak, aku tahun ini lolos gitu. Kayak tahun lalu aja banyak banget yang nge-DM mereka berhasil lolos karena belajar dari channel aku dan channel lain juga gitu. Cuma mereka bilang makasih gitu, dan oh my god, itu tuh kayak booster banget buat aku gitu. Dan itu juga cara aku berbuat baik. So teman-teman, ya udah itu tadi ya, intinya terus berbuat baik. Makasih dibantu untuk share dan juga subscribe sekali lagi ya. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.